sama yang Nah, meninggal katanya itu. ada dua setan yang nempelin dia. Goblok aja. Pertama, ya kecelakaan di situ. Hah? Kedua, emang orang yang penunggu di situ. Ladies and gentlemen, welcome aboard Overbus. We are delighted to have you with us today. Sebelum menonton, pastikan tegakkan kursi Anda, sediakan kopi, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Before watching this, please put your seat back in the upright position, ready with your coffee, and don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you and enjoy the show. Selamat datang di Overscare. Salam jempol kelingking. Salam jempol kelingking. Halo semua. Balik lagi ke gua, Pras. Gua Zidni. Sekarang kita lagi ada di segmen horor. Jadi ini satu dari sekian banyak segmen yang akan kita publish nanti. Salah satunya horor. Ya kebetulan kita hidup di Indonesia, dan di Indonesia ini ya cukup kental ya sama hal-hal Iya. mistis gitu. Banyak banget sih kalau hal-hal mistis. Jadi di sini gue sih ya lebih dengerin pengalaman dari yang Zidni punya. Oke, jadi gue udah ngumpulin beberapa cerita yang udah gue tanya ke teman-teman gue dan senior gue, dan gue udah merangkum ke beberapa cerita yang menurut gue itu paling menyeramkan. Oke, kita lanjut Iya, aja kali ya. Langsung aja kali ya. Gak usah panjang lebar. Gue kayaknya ngerokok dulu kali biar afdol lagi. Bah, boleh. Biar rame. Biar kita nggak berdua doang. Biar asik. Jadi cerita pertama kayaknya gue mulai dulu dari yang paling terkenal kali ya. Boleh. Yang paling terkenal tuh ada judulnya Kereta Hantu. Kereta hantu di Kereta Hantu di UI. Ah, Jadi ini gue cerita tentang lingkungan di UI, cerita-cerita horornya gimana dari mulut ke mulut gitu, udah gue rangkum semua. Oke, mulai aja. Jadi suatu hari ada seorang mahasiswa, dia baru pulang kampus tuh sekitar jam 10-an. Nah, entah itu dia pulang kampus setelah dia ngerjain sesuatu atau organisasi, gue nggak tahu, intinya dia pulang jam 10-an. Nah, terus dia pulang emang biasanya naik kereta. Nah, pas naik kereta tuh jam 10-an ya, jam 10 tuh sepi. Dan di stasiun itu ya keadaannya sepi, dan dia langsung masuk ke kereta itu. Nah, oke, pas dia masuk kereta, dia tujuannya tuh dari stasiun UI ke stasiun Tebet. Dan dia menemukan beberapa kejanggalan. Jadi si teman lu ini yang anak UI langsung dapat kereta atau nunggu dulu di stasiun? Nunggu dulu. Oh, nunggu Terus dulu. masuk ya, terus dia di kereta menemukan beberapa kejanggalan gitu. Pas dilihat keretanya kosong. Enggak, jadi kejanggalan gini. Di situ ada orang Heeh. sedikit, cuma ya orang itu aneh perilakunya, kayak mereka tuh nggak ada yang ngobrol satu sama lain, dan mukanya itu pucat semua Iya. adanya. Dan lo tau yang paling aneh lagi, itu keretanya nggak berhenti cuy. Biasanya kan kalau misalnya lo dari stasiun UI berhenti ke stasiun UP, terus ke Iya, stasiun iya. selanjutnya. Ini bener jalan cepet banget, bener-bener kagak berhenti. Langsung berhenti di Tebet. Nah, kebetulan berhenti di Tebet, yang mana itu stasiun tujuan dia kan. Ah, Nah, oke lah, udah berhenti di Tebet, dia turun. Udahlah, gue udah nyampe gitu kan, bodo amat lah yang terjadi apaan. Pas dia turun, ya udah di keluar stasiun, akhirnya ditanya sama petugas stasiunnya. Ditanya katanya, "Dek, abis dari mana?" Terus kata anaknya, "Abis dari UI, Pak, naik kereta." Nah, terus si bapak-bapaknya bingung kan. Ah, kayak mukanya kebingungan gitu. anjir merinding gua. Nah, Terus terus kata bapak-bapaknya gini, "Saya tuh nggak ngeliat Ade naik kereta, orang jam segini aja tuh nggak ada kereta. Saya malah ngeliatnya Ade tuh jalan dari tadi di atas di rel. Di rel Anjir jalan." merinding cu. Di rel jalan. Jadi kayak masuk dimensi lain gitu loh, kayaknya ya. Dia rasain bener kayak naik kereta atau gimana sih? Anjir, nggak masuk akal Kayak biasa banget aja, dah. kayak lu naik kereta biasa. Emang bener-bener nggak kerasa, tiba-tiba nggak taunya dia cuma jalan doang di atas rel. Anjir. Kalau menurut gue Jit ya, kayak yang Gimana tadi tuh? lu cerita tuh kayaknya dia udah ada di dua dimensi gitu dah. Sebenarnya kan dimensi kita tuh ada dimensi yang masuk akal lah, menurut gue yang masuk akal kayak kita sekarang, sama yang nggak masuk akal gitu loh. Nah kalau menurut gue kayak teman lu itu berada di salah satu dimensi lain gitu. Wah, jadi tuh dimensinya beda ya. Iya. Yang dia alamin tapi kan kayak dimensi biasa gitu. Kan gimana energinya beda. Oh, pantesan pas dia naik kereta tuh muka-mukanya pada pucet. Terus kayak orang kan biasanya ngobrol kan di kereta. Ini bener-bener diem. Nah iya bisa jadi kayak gitu. Oke, lanjut aja kali ya. Merinding sih Kayak gue cerita tapi. kedua ya. Oke. Nah, ini cerita yang ini nih menurut gua ini salah satu yang paling menyeramkan sih. Oke, langsung aja.
ke ceritanya. Jadi ada suatu circle ya cewek-cewek, mereka tuh tinggal di satu komplek di daerah Depok, ya kayak teman-teman main gitulah. Nah pada suatu hari ini yang cowok-cowoknya ini lagi pada main warnet di Margonda. Depok Di juga. Depok juga deket sama UI lah. Ini mereka semua anak UI. Oh ya. Nah terus lagi asik main warnet, tiba-tiba temen ceweknya nih, circle dia ini nelfon, ketakutan gitu. Nah katanya temen ceweknya ini katanya cakep, semua orang pada di friendzonin lah, gini-gini ini ya tipikal cewek cakep gitulah. Terus. Nah ya udah, terus back to the story, tiba-tiba ceweknya ketakutan nelfon, sini dong gue minta jemput. Oke, minta jemput dengan nada ketakutan. Tiba-tiba tuh dia nelpon. Tiba-tiba oke lah, karena mungkin dia dia cakep lagi, karena mungkin ceweknya ketakutan. Ya udah dia sama teman-temannya langsung bergegas buat ngejemput tuh ceweknya. Akhirnya ya udah, singkat cerita sampai di UI, dia ngeliat ceweknya ketakutan kayak merinding gitu. Nah di situ kebetulan ada satpam juga. Akhirnya nanya lah ke satpamnya, kenapa nih pak teman saya? Sekarang satpamnya, biasa deh abis dikasih lihat di sini, udah deh suruh pulang aja. Sekitar kasihan. jam berapa sih kayak gitu? Nah sekitar Kayak jam 9-an. Rawan banget ya. Kayak di Jam UI 9. jam 9 udah kosong. Jadi ini latar story-nya tuh, latar waktunya ini zaman tahun 2000-an awal gitu lah. Oh, Kayak dulu kan iya. nggak seramai sekarang gitu loh. Nah terus akhirnya ya udah, kata si satpamnya, udah bawa pulang aja, suruh istirahat, kasihan habis kasih lihat. Ya udahlah, tanpa basa-basi dibawa pulang. Nah waktu di mobil tuh ya udah diem aja karena masih merinding takutan. Akhirnya si cewek baru cerita pas udah di rumah. Jadi ceritanya gini boy, pada pukul 9-an, jam 9-an nih, si cewek baru selesai kegiatan kampus. Nah dulu kan belum ada, kalau udah jam 9 kan pertama nggak ada bikun, kedua udah nggak ada ojek online kan, belum ada ojek online. Jalan kaki tuh orang. Nggak, terpaksa naik ojek. Lah, Dulu tuh oh zamannya masih ada ojek? Ada, Masih, oh. ojek jam 9-an di UI masih ada, ojek Mangkalan gitu. Biasanya tuh di samping halte. Nah dia naik ojek, mau diantarin ke rumahnya. Nah tiba-tiba pas lagi naik ojek, tiba-tiba ojeknya berhenti di tengah jalan. Ojek. Tepatnya di antara FIB sama Visip. Pokoknya kalau lurus dikit itu muter balik, terus lurus lagi ke Gerbatama. Pokoknya tepatnya di situ ya, tempat itu. Nah terus berhenti. Nah karena ini cewek mungkin cakep, takut dia apain ya sama tukang ojeknya, ya udah dia siap-siap pegang HP gitu kan, mau nelfon bokapnya suruh jemput gitu. Tapi karena mungkin lama, sekitar 3-5 menit lah berhenti, nggak make sense ya sih, tiba-tiba berhenti lama gitu. Akhirnya si cewek tuh nanya ke tukang ojeknya, pak kok berhenti sih? Nah itu tukang ojek nunjukin muka kayak sih? Belum nunjukin muka kan, masih kayak naik Dari motor lah pala gitu. belakang Dari doang. belakang iya. Nah ceweknya juga nggak berani madep tukang ojeknya karena udah siap-siap pegang HP dulu kan. Buat Nah, telepon? Iya buat telepon, dia emang dia takutan orangnya. Nah terus nanya ke tukang ojeknya, pak kok berhenti sih lama banget? Terus tiba-tiba lu harus tahu cuy jawaban tukang ojek apaan. Wah gue merinding sih anjing. Katanya gini, sebentar deh kepala saya jatuh. Goblok. Kontak langsung kan si cewek ini ngeliat tukang ojeknya, bener dong gak ada kepalanya anjir. Di bawah jatuh. Nah pas lihat ke bawah jatuh anjir, darah doang sini leher, sampai leher doang. Nah itu si ceweknya nunduk apa gimana sih? Jadi kan dia nunduk nih, dia nggak berani lihat tukang ojeknya, takut dia apa-apain gitu kan. Akhirnya dia nanya, pas tukang ojeknya ngomong kayak gitu, langsung dia ngeliat, bener anjir ternyata. Ini gue jadi cewek ngibrit kali ya. Gila sih, Anjing goblok banget. ngompol di tempat gue kayaknya. Kepala Langsung isi. ceweknya Terus? langsung ini ngelempar bukunya kan, dia megang buku gitu, tinggal cewek kampus kan. Terus? Lempar buku, langsung kabur. Akhirnya ketemu satpam itu yang tadi nyuruh dia pulang. Goblok banget, palanya jatuh. Setelah disamperin sama satpamnya, nggak ada tukang ojeknya, ternyata cuma ada buku masyarakat doang. Ternyata fix banget ya. Anjing horor banget kampus UI dah. Wah itu emang gila banget sih dulu waktu zaman tahun 90-an 2000-an tuh. Wah anjir, nggak seramai sekarang, nggak seterang sekarang. Tapi banyak pohon kayak gitu masih. Masih hutan banget. Sekarang aja udah serem sih menurut gue, masih serem sih menurut gue. Apalagi dulu. Iya, Wah gila, nggak kebayang goblok. sih. Nah katanya tuh cewek udah bener-bener trauma, katanya nggak mau naik ojek lagi. Tiap pulang sekarang dijemput sama temennya. Tadi kereta, nggak mau naik kereta, sekarang ojek. Iya, mau makanya naik banyak yang kapok kayaknya nih. Ngeri banget dah. Aduh, oke kita lanjut aja ke cerita selanjutnya. Lanjut aja. Makin menegangkan nih kayaknya nih ceritanya nih. Makin malam makin asik. Jam berapa sih? Anjay, 12:30. Biar lebih menantang gitu nggak sih? Gitu ya. Biar seru. Jadi cerita selanjutnya ini gue judulin kecelakaan di Gerbatama. Gerbang mana? UI Gerbatama juga. tuh kalau lo mau masuk UI lewat Gerbatama dulu. Gerbang utama. Nah, Oh. Gerbang utama. Jadi gini ceritanya.
pada suatu hari itu ada mahasiswa lah kayak 3 sampai 4 orang lagi ngerjain tugas di roti bakar yang 24 jam di Margonda. Gue nggak nyebutin merek ya. Nah dia udah kelar ngerjain tugas dia ke UI. Nah ke UI nya dia naik taksi. Nah terus salah satu mahasiswa ini ada yang kepoan lah, iseng nanya ke tukang taksinya, Pak pernah denger cerita horor di UI gak? Iseng tuh. Iseng Bocah iseng banget emang anjing. jelek emang dia. Bercanda ya. Nah, jadi nanya, Pak ada cerita horor di UI gak yang pernah Bapak dengar? Terus kata tukang taksinya, oh ada. Kaget dong. Ah emang yang kayak gimana Pak? Yang kecelakaan di Gerbatama. Oh gimana Pak emang ceritanya? Jadi gini ceritanya. Pada suatu hari ada katanya mitosnya tuh ada cewek yang kecelakaan di Gerbatama itu. Nah jadi tuh katanya tukang taksi tuh sering kerjain dulu kan zaman taksi kan belum ada ojek online gitu deh. Masih rame-rame taksi. Masih rame-rame taksi. Dan katanya tiap ada taksi lewat itu di stopin sama cewek kayak mahasiswa gitu, mahasiswa biasa. Nah terus dia naik taksi gitu. Siapa si ceweknya itu? Si wanita yang nyetopin naik taksi gitu. Anjir, pulang terus? ke rumahnya. Minta dianterin ke Bintaro, rumahnya tuh di Bintaro. Buset, nggak nanggung nganterin ke Bintaro. Ya makanya kan emang nggak tahu diri nih emang. Dari Depok ke Bintaro. Terus abis itu udah nyampe di Bintaro, terus ceweknya ngomong, bentar ya Pak saya ambil duit dulu. Akhirnya masuklah tuh cewek ke rumahnya. Si supir taksi nungguin di taksinya, kayak nungguin si cewek buat minta duit. Nah udah nungguin lama nih, sejam 2 jam kok ceweknya nggak balik-balik. Nah itu di yang pertanyaan gue di taksi ngapain dah, diem doang. Diem doang kayaknya, gue juga nggak tahu detailnya. Ya udahlah singkat cerita, akhirnya supir taksinya nyamperin ke rumahnya. Terus dibuka sama keluarganya, bokapnya gitu. Jelasin lah tukang taksinya, katanya ini tadi ada anak bapak mahasiswi, dia bisa anterin belum bayar. Sontak langsung keluarganya yang denger Kaget. itu juga kaget dan nangis langsung. Akhirnya ya udah bokapnya ngasih uang ke supir taksinya. Dan ternyata kejadian itu gak cuma sekali doang, banyak banget. Jadi yang perempuan itu anaknya sih keluarga itu. Dan alamatnya bener. Alamatnya bener. Anjir. Jadi gue bayanginnya gini loh, berarti sering dong si bapak ini ngasih duit ke supir taksinya buat Iya, makanya. anak itu yang udah meninggal. Aduh, kok bisa gitu ya? Ini nggak lucu sih, kalau mau kerjain ya nggak masalah duit juga lah. Tapi nggak dikerjain sih hitungannya, orang dapet duit juga. Oh iya sih Iya, bener juga. makanya kan. Maksud gue kerjainnya berarti keluarganya sendiri Iya, dong. ngisengin keluarganya itu namanya. Nah jadi begitu ceritanya. Kita lanjut lagi ke cerita selanjutnya biar lebih cepet. Cerita selanjutnya tuh kejadian itu nggak di UI persis, tapi di depan UI-nya. Jadi gini ceritanya. Jadi ada 2 orang anak muda gitu kayak mahasiswa. Dia kayak anak balap gitulah katanya, sering ngetrek gitu. Di UI? Oh bukan? Di sekitar UI. Iya, iya. Nah, dia tuh arahnya tuh kalau lo tahu dari Kelapa 2, nah lo kalau ada itu kan ada jembatan tuh. Kalau lurus terus ke UI, kalau muter balik ke Pasar Minggu. Jakarta. Oh, Jakarta. Iya, Pasar Minggu Pasar Jakarta Minggu, itu kan? kan. Nah, jadi tuh dia arahnya situ tuh treknya. Nah, dia mulai ngetrek ngegeber motornya tuh dari yang putaran balik situ, jembatan layangnya sampai ke lurusan terus itu dah. Pokoknya tuh katanya emang banyak banget balapan gitu. Nah, terus pada suatu hari dia lagi kayak gitu ngeliat orang kecelakaan, 2 orang ini. Dia ngeliat. Ngeliat orang kecelakaan, kayak udah meninggal gitu deh, jasadnya udah ada tapi nggak ada orang. Hah? Jasad tuh? Oh nggak Cuma ngeliatin? jasad doang gitu. Nggak dinolongin? Nah, tapi dikoranin pres. Hah? Dikoranin, jadi tiba-tiba aja gitu. Berarti sebenarnya ada yang tahu dong dia atau udah kecelakaan? Ada yang tahu Ada sebenarnya yang orang? tahu, cuma mungkin lagi ditinggal atau gimana, gua nggak tahu ya, nggak terlalu tahu cerita detailnya. Nah terus iseng lah nih mahasiswa ini, dibuka tuh jasadnya, apaan sih gitu kan? Terus? Buka ternyata mayat. Langsung Goblok. udah lah ditinggalin. Nggak, ngapain sih dibuka gitu? Iseng banget, iseng nggak gitu segitunya lah. Terus? Ya udah, akhirnya udah kelar, besoknya dia ngetrek lagi, ngetes motor lagi, kuber itu. Akhirnya dia ngetrek balapan, unfortunately kecelakaan. Si yang ngeliat, Yang lihat itu yang ngebuka, kecelakaan. yang ngebuka kertasnya itu. Kecelakannya persis di situ. Nah, terus katanya gara-gara kecelakaan itu dia tuh koma sampai hampir 2 bulan. Setelah dia sadar, itu bener-bener kayak bukan dia banget deh, kayak ngomong lantur, sifatnya aneh, bener-bener aneh banget. Sadar tapi kayak orang biasa lagi, balik normal atau? Balik normal, kayak hidup sih hidup, cuma aneh, sifatnya aneh, nggak kayak biasanya. Bisa jalan tapi? Bisa, Jalan bisa kayak orang biasa, cuma emang aneh aja gitu tiba-tiba.
Nah terus nyokapnya nyadar nih orang nih aneh nih anak gue, akhirnya dibawa ke orang pinter. Heeh. Nah setelah dibawa ke orang pinter nih orang pinternya coba buat nyelesain masalahnya lah. Heeh. Nah usut punya usut ternyata katanya tuh dia ketempelan. Sama yang Nah, meninggal kan itu. ada 2 setan yang nempelin dia. goblok aja. Pertama yang kecelakaan di situ, Hah? kedua emang orang yang penunggu di situ. Itu nggak suka nih anak ini tuh bergeber motor berisik itu. So asik lagi dah. Nah katanya yang lebih serem lagi, Hmm? itu katanya jasadnya anak itu ada di Tanjung Priuk lagi duduk lagi bengong. Jasad anak yang mana? Anak yang aslinya Yang mana? Yang dia- koma. iya yang koma. Yang koma terus Kayak rohnya arwahnya lagi gitu, duduk arwahnya kayak gentayangan gitu. di Lagi Tanjung Priuk. Iya. Ngapain Detail banget, anjing ya. mau balapan di Tanjung Priuk? Makanya gue juga Jauh-jauh bingung. banget. Kan ada pasar minggu kalau di Batam. Iya, Tanjung emang. Priuk gitu kan jauh banget. Sisir kan gimana. Tapi- Gabut anjing, rohnya tapi gabut. itu menurut gue serem banget ya. Terus gue Enggak, pertanyaan gue yang lihat siapa dah di Tanjung Priuk? itu orang pinternya kan dia kan bisa Oh, ngeliat, iya. bisa ngeliat, bisa ngeliat. Akhirnya ya udah setelah diusahain dibalikin tuh, diusir jasad diusir nih setan yang nempelin dia kan dibalikin arwah yang si orang. Oh, jadi sebenarnya dia koma terus bangun lagi yang di jasadnya itu orang lain, bukan Iya, rohnya bukan dia. dia. Oh, berarti yang selama ini yang gue dengar kalau misalkan lu lagi tidur nih, Jit. Mm-mm. Misalkan lu tidur, terus muka lu di make upin nih, dikasih bedak atau apa. Ah. Terus lu pas bangun kagak tahu, nggak bisa bangun lagi gitu, dibangunin nggak bangun-bangun. Berarti bener ya Oh. secara nggak langsung ya? Iya memang itu katanya ada teorinya ya. Heeh, Mungkin katanya. nanti kita bahas di konten selanjutnya teori mengenai ketempelan dan terus arwahnya bukan arwah yang di Mm-mm. aslinya, tubuh Karena aslinya. arwah aslinya nggak tahu nih mana jasad gua kok mukanya beda, Yang katanya. langsung beda gitu kan. Katanya, tapi gua nggak ngerti juga sih. Itu gue sedikit ngerti sih kayak gitu, ntar kita Ntar bahas boleh lagi ya. lah, boleh kita bahas lagi. Sabi. Terus cerita selanjutnya nih ya yang terkenal juga lah, gue judulin Bikun Hantu. Kayak semuanya di UI nih. Iya. UI horor banget nih Emang kampusnya. UI alik semuanya. Gede tapi gitu sih isinya kebon semua kan. Jadi kalau dari gue nih, gue denger ada 2 cerita yang lumayan serem lah. Yang pertama nih, yang Bikun, jadi tuh ada mahasiswa, dia tuh baru pulang kampus tuh jam 9 gitu. Nah terus dia naik Bikun. Nah pertepatan dia naik Bikun, tuh temennya keluar dari fakultas MIPA nih ya. Iya. Keluar naik motor gitu, dan dia naik, terus tiba-tiba temennya kayak nunjuk-nunjuk dia gitu dari Temennya? luar. Temennya nunjuk dari luar, kayak ini apaan sih, mungkin kata ceweknya gitu kali ya. Ini apaan sih lo ngeliat kayak nunjuk gitu, aneh lo gitu kali. Terus Nah terus tiba-tiba temennya kecelakaan, jatuh. yang nunjuk Yang nunjuk kecelakaan. goblok ini. Nah terus ya udah akhirnya besoknya ketemu lagi tuh si orang yang nunjuk itu yang kecelakaan sama cewek itu. Lo nggak apa-apa kan kemarin, kata ceweknya gitu. Iya, nggak apa-apa sih, cuma gue ada yang aneh aja. Aneh kenapa? Iya, jadi gue lihat tuh lu tuh naik kuntilanak, gak naik bikun. Naik kuntilanak. Naik kuntilanak, jadi kuntilanak yang Digendong. gendong gitu. Iya, makanya dia kecelakaan karena saking kagetnya. Gara-gara ngelihat dia naik kuntilanak makanya jatuh. Jatuh. Anjir. Wah, Gila, itu sih. horor banget nih UI dah. Oke, lanjut ke cerita selanjutnya ya. Sama nih bikun juga nih. Masih seputar Bikun. Bikun Wah, UI itu- emang itu horor kalau- banget kalau gua nih ceritain kesan-kesannya semua nih. Gue tentang Bikun UI ini gue ceritain semua, gak bakal habis malam ini cuy. Tapi kan Banyak lu banget. masih UI nih. Mm-mm. Dari semester awal sampai sekarang semester berapa? Semester 6 6. Nah, lu ada gak sih yang pengalaman pribadi lu sendiri? ada, cuma nanti kita ceritain di segmen selanjutnya. Nah, kali boleh ya. deh, boleh. Sekarang kita Sekarang- ngejelasin dulu iya, pengalaman yang lu dari dapat. mulut ke mulut gitu. Nah, boleh. Jadi lagi ada bikun nih, udah Mhm. jam 9 malam. Nih guru beta gue cerita. Jadi lagi naik bikun, tiba-tiba bikunnya tuh nggak berhenti di halte, di tengah jalan berhentinya. Aneh dong, harusnya berhenti di halte, nih ngapain sih berhenti di tengah jalan? Nah terus tiba-tiba supir bikunnya ngomong ke orang-orang yang naik bikun, diam ya, jangan pada bergerak. Pada kaget dong, pada bingung lah, kenapa? Terus tiba-tiba out of nowhere ada cewek jalan dari depan bikunnya, lewat nembus bikun, kayak tiba-tiba nih, bisa gue lagi duduk di bikun nih, di tengah-tengah gitu, jalan Ini nembus. guru BTA lu ngelihat orang Lihat, yang lewat. dia cerita sendiri ke gue. Nengoknya kakinya apa badannya lu ditengok? Semuanya. Anjir ngeri Jadi kayak banget. dia melayang gitu, dia melayang. Anjir ngeri banget. Nah. Melayang. Melayang ke lewat udah selesai gitu. Tapi menurut gue gila juga kalau gue ada di bikun itu anjir. Iyalah gua mendingan Gua diem ngeliat aja langsung dah. gitu. Pura-pura enggak ngeliat aja dah kalau Iya. kayak gitu mah. Anjir, Gila sih. gila seputar UI emang kayak horor semua. Nah guys, ini sebenarnya masih banyak nih cerita yang pengen gue sampein, cuma mungkin untuk
untuk durasi yang takutnya terlalu panjang, gue ceritain di video selanjutnya. Makanya kalian harus nonton, Iya, harus oke. subscribe Overbus. Nyalain loncengnya biar kalau ada notifikasi langsung masuk HP lo, jadi lo langsung lo tonton dah tuh. Biar lu kalau misalkan lagi gabut malam-malam nih, pengen coba-coba nakut atau kayak seputar-seputar hantu di Indonesia, nah lu bisa nonton di sini biar lu tahu pengalaman-pengalaman orang gitu. Ya jadi ajang uji nyali lo lah. Coba lo berani gak sih lo nonton kayak ginian tapi di kamar sendiri, terus lampu lo matiin lah. Coba lo berani gak? Nah kalau lu berani komen aja deh. Coba atau enggak lu punya cerita pribadi sendiri nih apa yang lu pernah dapet, atau lu kayak datang ke kuburan mana lah, lu iseng-iseng lu terus ada apa. Kalau misalkan ada rekomen tempat yang horor juga, bolehlah komen di bawah. Kita coba misalkan ada kesempatan kita samperin, kita coba uji nyali di situ juga. Oke, untuk sekarang mungkin sekian dulu cerita yang bisa gue sampein dan pernah temenin juga gue cerita. Kita selesaiin dulu kali ya sekarang daripada takutnya ada hal-hal yang nggak Iya, enak udah, nih. Udah jam Udah jam waduh, 1 udah juga. Jam 1 cuy. Gila gue Makanya juga nih. merinding juga dari tadi cerita. Pokoknya jangan lupa nyalain lonceng, terus subscribe juga Overbus. Stay scared. Salam jempol Salam kelingking. jempol kelingking.